Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, manapun saudara berada. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi, Allah Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang telah Tuhan jadikan bagi setiap kami. Bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk bersekutu, untuk membangun mezbah doa kami Tuhan. Kami rindu, kami dituntun oleh Engkau Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Kami sadar tanpa Tuhan, kami tidak bisa apa-apa, karena itu kami perlu Tuhan. Dalam setiap hidup kami, berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Setiap hari, tuntun langkah kami Bapa. Engkau yang tahu segala sesuatu, Engkau yang tahu masa depan kami. Pegang tangan kami Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Berkati kami Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, melanjutkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 7 ayat 10 sampai 13. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Saudara, Yesus pergi diam-diam karena mungkin Yesus tidak mau terjadi keributan karena kehadirannya. Pada waktu itu orang-orang mencari Yesus karena mereka mau membunuhnya. Sebab mereka beranggapan bahwa Yesus menyesatkan banyak orang dengan pengajarannya. Di samping itu juga, pemimpin-pemimpin Yahudi sangat membenci Yesus. Karena Yesus berbicara terang-terangan tentang ketidakadilan, kemunafikan, kekejaman, serta kepikiran yang membuat mereka merasa tertuduh. Kita baca di dalam ayat 11. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Ayat 12. Dan banyak tantangan, ya, dan banyak tantangan dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Nah, saudara, di ayat yang ke-12 ini terjadi ada yang pro, ada yang kontra dari orang banyak tentang Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa dia orang yang baik. Ini yang pro. Yang kontra, ada yang berkata bahwa dia menyesatkan rakyat. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita yang kita jalani ini, kita menghadapi dua keadaan seperti ini ya. Ada yang pro, ada yang kontra dengan kehidupan kita. Saudara, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, saudara. Ya. Sebaik apapun orang itu, tetap ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Walaupun dia sudah berusaha hidupnya berubah, tetap saja, saudara. Nah, dalam dunia kekristenan pun kejadian seperti ini masih sering kita temukan juga. Ada gereja yang satu menganggap bahwa gereja yang lain itu sesat dan pengajarannya membingungkan banyak orang. Tapi untuk mengerti hal ini,
mari kita berpatokan dan berpedoman kepada firman Tuhan, ya. Ajaran yang disampaikan harus melihat apakah memang, ya, patokannya itu sesuai tidak. Kalau memang menyimpang, ya memang sesat, saudara. Jadi, kita perlu melihat bahwa apakah itu berpedoman kepada firman Tuhan. Nah, seringkali kita melakukan kesalahan dan kita menganggap pengajaran yang benar itu sesat karena kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan adalah suluh bagi kita, yaitu kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 103 dan 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, Mazmur 119 ini ayat yang paling terpanjang, ya, di dalam Alkitab, di dalam satu pasal ini, ya. Ayat yang paling terpanjang. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ayat 105, dan ini juga ada lagunya. Firman-Mu itu pita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, saudara, firman Tuhan itu bagaikan suluh. Firman Tuhan itu yang akan menerangi jalan kita, saudara. Ayat 13. Tapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, segala sesuatu dapat dipandang secara positif atau negatif. Keadaan pandemi seperti ini, ya, keadaan pembatasan sosial, WFH, ada yang mengalami kena PHK, ada yang tidak bisa membayar uang sekolah. Ya, ini bisa dipandang apakah positif atau negatif. Sebagai hal yang menyengsarakan rakyat. Kalau berpikir secara positif, mungkin ini sebagai teguran dari Tuhan, supaya kita lebih benar, supaya kita mengoreksi diri kita, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita lebih bijaksana lagi di dalam melakukan segala sesuatu. Itu secara negatif, kita memandang bahwa corona ini bikin susah orang. Corona ini bikin sengsara rakyat. Nah, saudara, kita harus belajar menempatkan sesuatu dengan benar sesuai dengan firman Allah. Saudara, siapa yang tidak susah saat ini? Semua orang susah saat pandemi ini. Tapi kita sebagai orang percaya, tidak ada gunanya kita mengutuk diri, tidak ada gunanya kita menggerutu, karena itu tidak akan mengubah apapun. Bahkan dengan kita bersungut-sungut, kita tidak akan mengalami hal yang baik. Memang keadaannya tidak baik, keadaan susah. Tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah memberikan kepada kita firman Tuhan. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita, menyertai tidak di saat senang,
Tetapi di saat susah pun Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Mari mulai ubah kata-kata ngomel, menggerutu dengan kita mulai datang. Dan kita mulai bersyukur. Bu, dengan situasi seperti ini kok disuruh bersyukur. Ya, bersyukur. Mengucap syukur bahwa Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala sesuatu. Kita mengucap syukur karena sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada oleh karena Tuhan. Dan sampai hari ini saya dan saudara dipelihara Tuhan. Itu syukuri saudara. Mari ubah mindset kita. Jangan fokus lihat betapa besarnya masalah kita. Tapi mari fokus lihat pada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita lebih giat lagi di dalam mencari Dia. Untuk kita lebih sabar. Untuk kita diajar pun. Untuk kita yang dulunya tidak ada remnya. Terus. Di saat seperti kita seperti dihentikan sejenak. Untuk kita mau refleksi diri. Apa yang sedang kita kejar? Saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan ini rupanya berbicara tentang Yesus pada saat itu merupakan ancaman besar bagi banyak orang. Karena tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang Dia karena tetapi kita harus belajar menjadi seperti Yesus. Berani mengatakan kebenaran, berani bersaksi, berani menegur, walaupun mungkin ada resiko kita akan dimusuhi orang. Saudara, dalam situasi seperti ini, tetaplah mengucap syukur. Katakan, Tuhan, walaupun situasi saya keadaannya rasanya susah, rasanya berat, tapi saya percaya ada pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Ada pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Soli Deo Gloria. Mari saudara kita akan berdoa. Tuhan terima kasih untuk doa pagi ini Tuhan. Tuhan berkati channel Reni Bengu TV ini. Tuhan pakai untuk memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk kami membangun iman kami di dalam Engkau. Tuhan, situasi dalam keadaan seperti ini, banyak orang yang mengalami kesusahan, ada yang di PHK, ada yang mencari pekerjaan belum mendapatkan pekerjaan, ada yang terlilit hutang. Tuhan memang tidak mudah. Tapi hal itu tidak menjadi alasan untuk kami terus bersungut-sungut. Karena Tuhan tidak menyukai orang yang bersungut-sungut. Tetapi dalam kondisi ini kami mau tetap mengucap syukur. Kami mau katakan, Tuhan, memang situasinya sulit. Mungkin kami mengalami keadaan yang berat. Tapi kami percaya Engkau Allah Immanuel. Engkau berkata, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami.
Tidak saja di saat yang baik, di saat yang tidak baik, keadaan yang susah pun, Engkau Allah, Immanuel. Mungkin teman-teman kami ada bersama kami ketika kami keadaannya baik, tapi ketika keadaan kami baik, mereka meninggalkan kami. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau setia, dan Engkau ada bersama kami. Bahkan Engkau memberikan kekuatan kepada kami, bahkan Engkau menggendong kami melewati hal ini, Tuhan. Kami percaya, sebagai orang percaya kami yakin, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Inilah menjadi kekuatan kami, penghiburan bagi kami. Tuhan, ajar kami menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada menyertai kami. Engkau juga melihat kesusahan yang sedang kami alami. Air mata kami Kau tampung dalam kirbat-Mu. Dan ketika kami curhat semuanya kepada Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan, terima kasih. Walaupun keadaan dan kondisi sulit bagi kami, tapi kami dipelihara oleh Tuhan. Kami dijaga oleh Tuhan. Dan kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami menggerutu, kami mengomel, kami minta ampun Tuhan. Tuhan, dalam hidup kami juga ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Engkau juga mengalaminya Tuhan. Tuhan, jadikan diri kami untuk kami tetap melakukan hal yang baik. Walaupun kebaikan kami sering juga orang membenci kami, kami tetap mau melakukan kebaikan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti doa pagi ini. Mereka yang dalam keadaan susah, Tuhan, hiburkan. Mereka yang dalam keadaan putus asa, Tuhan berikan harapan yang baru. Mereka yang sakit, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Mereka yang ragu-ragu bimbang, Tuhan teguhkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk kekasih-kekasih Tuhan, untuk membangun mesbah keluarga, supaya mereka dapat menikmati persekutuan keluarga. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah persekutuan anak-anak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk ekonomi bangsa ini yang terimbas dengan masalah wabah corona ini Tuhan, supaya mengalami pemulihan segera dapat pulih kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seiman, orang-orang percaya yang mungkin mereka sudah kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Mungkin mereka juga usaha mereka tidak berjalan dengan baik, bahkan ada yang harus tutup usaha. Ayo minta Tuhan supaya membuka jalan bagi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani, para pendeta, para penginjil, guru dan jemaat, keluarga mereka supaya mereka mendapatkan perlindungan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, tidak jelas ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, para aparat negara baik di pusat maupun di daerah, agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan katakan barang siapa ingin melihat hari-hari baik dalam hidupnya,
hendaklah dia menjaga perkataannya. Karena itu kami mau memberkati hari ini dengan penuh kebaikan. Kami katakan, kami memberkati hari ini, hari yang penuh dengan mujizat. Kami katakan hari ini, kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Kami mau katakan bahwa hari ini, hari penuh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tidak pernah kau tinggalkan kami sendiri. Bahkan engkau sangat dekat, lebih dekat dari baju yang melekat dalam tubuh kami yang dipakai. Tuhan, bahkan engkau jauh lebih mengenal kami daripada diri kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan, kami percaya. Firman Tuhan katakan, jika engkau mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan naik dan tidak turun. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Tuhan melepaskan kami dari jerat penangkap burung. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, buat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Pimpin kami, urapi kami Roh Kudus. Untuk kami boleh hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.